Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudayanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini kita sudah melihat beberapa saksi di persidangan dengan gaya masing-masing atau pembawaan masing-masing dengan karakter masing-masing karena berbeda ya cara menjawab Bapak Hakim di persidangan. Tentunya kita akan bisa melihat di sana antara keyakinan yang disampaikan dan juga keraguan-keraguan. Kita bisa melihat di persidangan ada yang tegas menjawab, ada yang ragu-ragu menjawab, ada yang santainya menjawab. Semua itu juga tergantung daripada pembawaan masing-masing karena masalah kejujuran dan kebohongan memang susah untuk bisa ditentukan bahwa kalau misalkan dengan gugup dia dikatakan bahwa tidak jujur juga tidak bisa demikian karena memang kadang-kadang ada pembawaan orang yang gugup pada saat di persidangan seperti itu kan ada yang santai yang menjawabnya. Nah kita lihat kalau kita lihat di persidangan ada Ilham, Nopianti dan Wegis dan lain sebagainya mereka menjawab pertanyaan ya begitu lancar tegas juga seperti itu ya termasuk juga Ramdhanu juga ada juga Anger juga menjawab pertanyaan begitu tegas lancar. Mereka seperti memperlihatkan bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan. Masalah kebohongan memang tidak bisa di ini ya. Kita bisa hanya orang-orang yang ahli saja yang bisa melihat itu semua ya. Ahli psikologi tentunya ya. Nah tentunya sekali lagi bahwa apa yang mereka sampaikan kayak Ilham situ kan lancar juga mungkin juga ini bisa kita lihat di kesaksian daripada Ibu Mimin, Abi dan Arigi kita lihat di persidangan mereka menjawab dengan ya gaya bahasa atau karakter masing-masing yang berbeda. Abi dan Arigi berbeda, kemudian Ibu Mimin juga berbeda ya. Nah kalau kita pengen sekarang membahas masalah Arigi, kalau kita lihat Arigi dia juga menjawab pertanyaan begitu lancar, juga santai karena membawaannya mungkin barangkali santai kalau Arigi ya. Menjawab semua pertanyaan juga lancar, tidak ada keraguan. Ya, sekali lagi bahwa masalah sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah jujur dan bohong, sekali lagi itu ada ahlinya. Kita tidak bisa juga menentukan bahwa wah itu jujur, itu benar. Oh dia gugup, tidak berbohong, nggak bisa juga. Semua sekali lagi bahwa hanya orang-orang yang ahli yang hanya bisa melihat itu semua. Untuk itu kita dengarkan sekarang kesaksian Arigi di persidangan ya. Coba saudara ceritakan pada tanggal 17 aktivitas saudara apa? Tanggal 17. Tanggal 17. Pada tanggal 17 saya dari pagi bekerja di konter dan pada saat itu tidak kemana-mana. Lalu sepulang kerja jam 9.15 saya beberes dulu di toko. Nah, jam setengah 10-an lebih saya berangkat pulang ke rumah. Nah saya ke rumah jam setengah 10 kurang. Jam setengah 10 kurang. Lalu saya masuk, saya melihat ada adik saya di kamar karena sebelum pintu masuk itu di kiri itu kamar adik saya. Jadi saya menoleh ke kamar dulu ada. Kenapa ada di rumah pada saat itu? Saya tidak melihat si bapak, tapi saya melihat motor Scoopy merah. Jadi tidak lihat terdakwa, tapi motornya ada. Motornya ada. Lalu saya ke ruang TV, ada si ibu sedang tidur. Lalu saya bangunkan si ibu karena kan suka biasa ngasih buat uang sehari-hari, terus ngasih buat uang mencuci. Cuman waktu itu saya nggak kasih uangnya, kata saya, mah acis kanggo nyuci enjing. Si ibu tuh, langsung si ibu tidur lagi. Habis itu saya ganti baju, saya nggak lama di rumah, paling 10 menitan. Habis itu saya langsung ke lapang. Dari jarak dari rumah saya ke lapang itu paling sekitar 3 menit lah, dekat masih satu desa atau kampung. Setelah ke lapang, saya akan mau menjemput dua teman saya, Fadil dan Ramdan, untuk menginap. Jam 10 lebih 5 menit saya berangkat ke lapang. Nah, jam 10 itu sampai di lapang mereka sedang bermain remi kayak RT-RT yang itu ya, yang mulia.
agak lama sih, soalnya nunggu beres mereka sekitar jam setengah 11 lebih mereka baru beres. Lalu saya berangkat bertiga satu motor ke Cikubang, tempat saya bekerja. Nah, di perjalanan saya sempat berhenti dulu di Desa Garoge untuk membeli rokok, kopi, dan cemilan. Sekitar jam 11 lebih lah sedikit. Oke, ini udah sampai jam 11 ya, udah sampai jam 11. Nah, ini sekali lagi lancar disampaikan oleh Arigi ya. Berarti kalau sudah masuk ke jam 11, sedangkan kita ketahui bahwa di rekonstruksi Ramdhanu itu sudah mulai masuk ke TKP itu jam 9.40, 9.59, mereka datang. 9.59 hampir jam 10, Abi dan Arigi datang ke TKP. Direkonstruksi. Sedangkan ini di jam 11 mereka ada di sana. Biarlah nanti Bapak Hakim yang akan menilai ini semua. Ya. Jelas ini kan bertentangan. Ya nanti kita akan ini apa, sedangkan Ramdhanu mengatakan bahwa Arigi ada di sana. Jelas-jelas Arigi ada. Tapi dikatakan di sini Arigi masih ada di sana. Masih ada di daerah Cijengkol bersama temannya. Cikubang tadi ya. Di Cikubang dengan temannya. Artinya ini jelas udah bertolak belakang. Ya kan? Bertolak belakang. Nah, mana yang benar? Kita ikuti terus perjalanan. Kita dengarkan kembali ya. Saya sampai di toko di Cikubang. Nah, habis itu kita ngemil, ngerokok, sama ngopi. Lalu jam 12 kita bermain game Mobile Legend bertiga. Mobile Legend. Nah, habis itu bermain game sampai jam 3 kurang saya tidur karena kan besoknya bekerja. Sampai jam 3 kurang. Habis itu saya tidur. Itu di mana itu? Di counter. Oh, di Cikubang. ya. Ya, menginap di counter kan. Habis itu saya tidur. Terus bangun jam setengah 8. Waktu udah bangun itu, teman saya yang satu itu masih main game. Jadi tidur sampai jam setengah 3. Setengah 3 tidur sampai jam 8. Berarti memang tidak ada TKP kalau begitu, pengakuan daripada Arigi. Kita ikuti terus. Kan? Terus saya bertanya, Gap, untuk sehari itu enggak tidur? Enggak, katanya gitu. Terus itu kan udah masuk tanggal 18 ya, yang mulia. Ya saya mandi biasa, buka toko, bekerja kembali jam 8. Nah, waktu jam 9 itu kan saya biasa setor uang ke bos. Bos itu kan sama posisinya di Cijengkol juga, sama dengan rumah saya. Jadi saya bertolak ke Cijengkol untuk setor. Nah, di tengah perjalanan si ibu nelpon jam 9 itu, ya jam 9 itu nelpon, cuma nggak keangkat, terus nge-WA kayak gitu. Saya buru-buru pulang. Nah, udah pulang sampai rumah, di rumah juga udah ada uwa-uwa yang itu udah banyak orang lah. Ya kita bingung juga sih sebenarnya, nunggu kabar dari bapak gitu, maksudnya gimana, suruh ke Citi atau enggak gitu. Sampai jam 12 belum ada kabar apapun. Tapi pas begitu ada istilahnya informasi meninggal, saudara tidak datang juga. Ya, yang tadi saya katakan tidak ke TKP enggak. Tidak. Ke pemakaman. Tidak. Tidak. Jadi saya menunggu misalnya jenazah datang. Tidak. Enggak ya. Nah, saudara tahu terakhir ketemu pada saat datang ke rumah, ketemu Yosef enggak? Enggak. Enggak, tidak ketemu. Tidak. Pakai baju apa saudara enggak tahu? Tidak, saya tidak melihat Pak Yosef waktu itu. Kalau kita lihat, kita dengar, Bapak yang mulia hakim tidak begitu mencecar ya. Berbeda waktu kesaksian dengan Pak Mulyana, kemudian ada beberapa saksi lagi, tapi kalau dengan Arigi ini kok
santai gitu. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh yang mulia hakim santai. Tidak ada semacam penekanan gitu, ya. Nah, ini juga mengandung arti apa ini kalau begini ya? Kita lanjutkan sajalah ya. Tahu. Yaris, Alphard, sama BMW. Ada mobil BMW yang Pak Yosef, saksi pernah nggak minta mobil itu ke pemilik? Saya tidak meminta, saya cuma iseng lah untuk pengen belajar gitu. Iseng pengen belajar, hanya pengen belajar gimana? Ya jadi kan waktu itu saya ngechat ke ibu saya, begini isinya, saya Cek atau ngomong langsung ya? Ya. kata saya, mah barangkali itu kan mobil BMW ada di parkiran terus. Nah, pengen belajar gitu, kalau rusak mau benerin gitu. Itu memang mobil BMW-nya nggak pernah dipakai? Gak pernah, karena si bapak nggak bisa pakai mobil. Saksi bilang tadi mau belajar. Ya. Belajar bawa mobil maksudnya. Ya mau belajar. Untuk saat ini saksi bisa bawa mobil? Tidak. Kalau di kesaksian Pak Mulyana bahwa ada curhatan meminta mobil itu, sekarang sudah dijawab bahwa tidak meminta tetapi pengen iseng belajar seperti itu ya. Kita lanjutkan kembali. Saya kembali ke hari kejadian tanggal 18. Pak Aceh itu datang ke rumah jam berapa? Saya tidak tahu karena posisi saya sedang di konter waktu itu. Sudah kerja ya? Emang saya menginap di konter waktu itu. Iya, tiap hari juga. Ya. Jadi pada saat Pak Aceh datang, saksi nggak tahu. Tidak tahu. Saksi nggak tahu. Tidak tahu. Terus Pak Aceh sempat menyusul nggak ke konter milik taksi? Tidak. Karena kan saya langsung pulang ke rumah. Jadi nggak ketemu sama Pak Aceh? Tidak. Ketemu sama Pak Yosef nggak di hari kejadian? Ketemu pas maghrib, pas di polsek. Pas di Polsek? Tanggal 18. Sebelum-sebelumnya ketemu nggak? Ya di rumah. Tanggal 16. Ya paling di rumah. Cuman kalau saya pulang, si bapak paling udah tidur posisinya. Pada saat ketemu di Polsek, pakai baju apa aja Pak Yosef? Pakai jaket kalau nggak salah. Iya pakai jaket ini kalau nggak salah. Pakai baju gitu ya? Kalau baju nggak tahu, soalnya pakai jaket Pakai jaket mana? warna merah. Celananya? Celananya putih kalau nggak salah. Celana putih ya? Oke, terus tadi saudara menyampaikan tidak ke TKP ya, bahkan tidak ikut pemakaman. Nah ini alasannya apa ini? Bagaimanapun juga korban trauma ini masih saudara ya, masih ada hubungan saudara walaupun kiri. Kenapa? Alasannya kenapa nggak ada sama sekali saudara kesana? Saya kan nunggu kabar dari ibu, maksudnya mau gimananya, mau ke sana atau enggaknya gitu. Iya. Ibu Mimin. Ibu Mimin. Memang Ibu Mimin menyampaikan apa? Saya nunggu kabar kok. Yakin sana Tidak sama sekali. Maksudnya nunggu apa? nunggu kan si bapak masih di polsek ya waktu itu, jadi mungkin takutnya gimana jadi nanti nunggu kabar bapak aja gitu, kata si ibu itu. Jadi waktu itu ya udah saya bilang saya kembali bekerja dulu, soalnya saya gak enak lah kalau izin lama-lama gitu. Jadi kalau ada apa-apa kabarin saya aja gitu, waktu itu saya bilang. Sampai ke pemakaman juga nggak itu juga. Ya. Nah itu alasannya apa? Ya karena saya menunggu ibu, kabar dari ibu. Kalau saya ke pemakaman tinggal datang saja gitu. Tanpa langsung dari orang tua ibu atau bapak, saya katakan ya tinggal datang saja gitu. Ya kan waktu itu saya bekerja juga, waktu itu lagi bekerja. Terus yang nggak enak lah Pak kalau saya datang sendiri. Ya. Sebelum kejadian kenal dengan Ibu Tuti maupun Amer? Tidak. Tidak pernah ke rumahnya juga? Tidak pernah. Cukup ya. Ya, di sini banyak yang tentang cerita di TKP saudara nggak tahu ya. Tidak tahu. Ngangkat jenazah, gotong, masukkan ke mobil Alphard. Banyak sekali. Saudara nggak tahu ini. Nggak tahu karena saya tidak pernah berada di TKP. Membawa
mengetahui golok, Tidak. terus memutar mobil, saudara nggak tahu, menggotong Tidak, Pak. bertiga, nggak tahu. Tidak, Yang Mulia. Oke, silakan. Coba ceritakan berkaitan dengan penangkapan waktu tanggal berapa itu kamu ditangkap? Tanggal 17 Oktober. Coba sampaikan apa rangkaian peristiwanya seperti apa waktu. Ini Pak Roman Hidayat ya. Kalau saya itu kan menginap di counter ya waktu malam itu. Jadi sekitar jam 4:30 itu ada yang gedor-gedor rolling door. Itu lama itu gedor-gedor. Cuman mungkin saya ngehnya waktu KWH dimatiin. Terus ada apa kata saya gitu. Mereka kan teriak-teriak ya. Suruh keluar. Jadi saya keluar. Jadi, waktu itu saya berdua dengan teman saya menginap itu Ramdan. Pas keluar saya langsung diborgol. Kata saya, ada apa ini Pak? Udah nanti kita jelasin di kantor, katanya gitu. Saya bingung, saya nurut aja. Terus saya dibawa ke Polda, teman saya nunggu di toko karena kan itu ada uang, ada HP ya di toko. Waktu di Polda, saya langsung di BAP. Di BAP. Terus pas pertengahan BAP, saya dipukuli. Saya ditendang oleh 2 oknum, tapi bukan penyidik. Mungkin ada sekitar 8 kali lah. Saya dipukuli dan ditendang. Saya itu waktu itu ditanya, di mana golok katanya. Tidak tahu. Langsung dia nunjuk saya. Terus, di mana golok kata dia. Saya nggak tahu. Terus dia nunjuk lagi. Terus, mana? Wow, ini si Danu. Nggak, saya nggak tahu, nggak kenal dia. Langsung dia nendang saya. Terus pas di akhir sudah ditonjok dan ditendang, saya bilang gini ke orang yang nunjuk saya itu ada di counter dengan 2 teman saya. Bahkan satu teman saya itu tidak tidur sampai pagi. Dia langsung diam, langsung pergi. Tapi saya tidak tahu orangnya banyak. Tapi saya ada fotonya orang yang nunjuk. Jadi Ya ini apa namanya, kita perlu dengar ya masalah tonjok menonjok oleh tidak tahu, tapi tak ada fotonya kata mau disampaikan. Cuman apakah ini penyidik atau bukan? Kemudian kalau misalkan penyidik, ya jelas harus, apakah memang sistemnya begini harus ditonjok seperti itu. Sedangkan ini kan kalau masalah dulu sih ya, zaman dulu kita pernah dengar ya masalah ada yang di paketang segala macam zaman dulu ya, tapi kan sekarang udah ada berkaitan dengan HAM ya, seperti itu ya. Ya ini kalau sampai begini ya kita miris juga semendengarnya ya. Kita coba lanjutkan lagi. pernah ya mendapat kekerasan pada saat penangkapan. Ya, Ini berbalik nih tanggal 17. Ya. 17 sempat pulang ke rumah, berbicara ke ibu, melihat ada Abi di kamarnya, ya, bersamaan pula dengan keterangan Danu ya dari awal, baik mungkin kemarin sudah saya melihatkan dakwaannya Pak Yosef ya, bahwa hari itu banyak menurut keterangan Danu itu berperan di sana, dari mulai melakukan pemukulan awal sampai tiba-tiba datang ke TKP melakukan pemukulan, mengeksekusi, bahkan menindakkan. Ya, coba bertegas di ruang sidang ini supaya semua orang paham nih, ya kan? Apa yang terjadi sebenarnya malam hari itu ketika datang ke rumah itu, apa yang hari dilihat? Gitu. Pertegas lagi. yang terjadi ya saya ke rumah itu cuma bilang ke ibu bahwa buat uang cucian besok. Terus saya lihat motor si bapak ada. Cuma pintu kamar itu sudah tertutup. Jadi saya nggak berani ganggu istirahat si bapak waktu itu. Terus saya kan ke kamar Abi ada. Jadi waktu itu emang saya nginap di counter, tidak kemana-mana dengan 2 teman saya. Nah, pada saat penyidikan di Polres Subang, pernah tidak Arigi memberikan bukti keberadaan malam itu? Pernah saya memberikan bukti foto pada waktu jam 12 lebih
3 kalau nggak salah waktunya itu. Cuman kemarin pas saya tanya lagi terkait foto itu, katanya sudah tidak ada. Saya tidak di unit 1 lagi, kata Pak Reja itu. Siapa yang dari Mabes? Pak Reja. Pak Reza. Namanya Reja. Dia sendiri yang bilang, dia kan ngecek HP saya. Saya pun nggak ngeh itu ada foto itu. Ya ada foto hijau sana. Yang bukti sana bawa mana di toko waktu harita. Oh iya Pak, saya nggak ngeh. Iya kurang dicopot sana. Yang bukti. Ya kata saya. Ambil aja. Pokoknya pernah disita waktu. Yang disita 2 minggu. Ya. Pada malam kejadian, apakah itu bermain game dengan siapa nanti? Fadil dan Ramdan. Ada di situ pada saat itu. Ada. Bahkan sampai pagi kan ada. Main game apa? Mobile Legend. Sering aktivitas nginep di sana. Saya sudah 4 tahun Pak nginep di sana. Sampai sekarang itu adalah 4 tahun. Aduh. Pada malam kejadian, apakah itu bermain game dengan siapa nanti? Fadil dan Ramdan. Ada di situ pada saat itu. Ada orang-orang itu gitu kan. Diberitahukan tidak oleh penyidik ini maksudnya apa di foto? Tidak. Jadi mereka cuma bilang, pas saya kan wajib lapor ya tiap Senin. Waktu itu kan lagi wajib lapor, udah beres tanda tangan. Biasanya kan suka langsung pulang. Nah waktu itu penyidik tuh bilang tunggu sebentar ya, kayak gitu. Itu langsung ada yang datang 1 orang, datang 2 orang, terus minta dipoto. Nah, foto dulu ya, dibawa ke ruangan, suruh pakai masker, berdiri, foto, beres 1 orang. Terus ada orang yang datang lagi, dipoto lagi, begitu. Disampaikan maksudnya waktu itu. Tidak. Kan biasa kan kalau kebetulan kan waktu itu tiap hari Senin kan laporan, ya wajib lapor ya, kita suka dampingi. Apakah penyidik pada saat itu memberitahukan maksudnya? Tidak, cuma berfoto saja. Sudah katanya boleh pulang, nah gitu, kita pulang. Sekarang gini, ini kan sudah berlangsung 3 tahun ya, dari mulai pemeriksaan saksi kemudian sampai ditetapkan menjadi tersangka. Ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Arigi di muka persidangan ini supaya apa yang ada di pikiran maupun yang dirasakan oleh Arigi tersampaikan di depan majelis. Ya, saya meminta keadilan saja untuk keluarga saya, untuk kedua almarhum, karena dengan ditetapkan keluarga saya sebagai tersangka, kebebasan saya minimalnya sudah terenggut. Kehidupan saya juga terbatasi. Saya jadi harus bekerja lebih keras. Waktu libur saya dipakai ke Polda untuk wajib lapor. Itu kan bukan waktu yang sebentar ya dari rumah saya ke Polda. Dan untuk biaya juga sekali berangkat itu ya lumayan lah Pak. Ya saya cukup tersiksa dengan keadaan ini. Saya meminta keadilan saja. Karena saya jelas dengan kedua teman saya di kontak, bahkan teman saya tidak tidur waktu malam 17 malam itu. Sementara cukup dari saya majelis, dari kami majelis, dari kami cukup ya. Saudara, silakan maju ke depan. Ada. Ada lagi mau disampaikan? Cukup yang mulia. Dari terdakwa silakan. Yang tentang di TKP sudah tidak tahu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh anak saya, alhamdulillah sangat cukup yang mulia. Gitu ya.
terdakwa silakan. Gimana Pak Jaksa? Habis ya? Tinggal hari Rabu ya? Oke. Oke. Ini kita lihat ya di persidangan hari ini tidak ada penekanan dari majelis hakim. Tidak ada mencecar. Ya tadi saya sampaikan kalau saya bandingkan dengan Pak Mulyana waktu jadi saksi itu begitu beda ya penekanannya. Tapi di hari ini tidak ada penekanan. Maka apa yang disampaikan tadi sama Arigi bahwa ada foto yang katanya jam 12 katanya, dan sempat diambil oleh sempat diambil foto itu untuk sebagai bukti katanya begitu ya. Artinya kalau misalkan itu foto memang benar ada, berarti Arigi jam 12 ada di sana dong. Tidak ada di TKP. Jadi kita sekarang coba membandingkan dengan keterangan Ramdhanu yang katanya ada di sana. Di rekonstruksi itu kan kita lihat peran-peran Arigi di sana disampaikan oleh Ramdhanu. Sampai termasuk yang memberikan golok ya, penahan itu, termasuk juga ada sedikit eksekusi juga dan juga mengangkat korban, itu kan pernyataan Ramdhanu. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa ada foto kemudian jam 12 untuk sebagai bukti, kita juga ya gini, oke lah. Kalau untuk saksi Pak Yosep, karena ada apa namanya, dua noda merah, ya. Nah kalau untuk Arigi memang kita masih bertanya ini, apa yang menyebabkan Arigi dijadikan sebagai tersangka? Tentu ini yang kita akan tunggu, ya. Karena ini pertanyaan yang memang masuk di akal. Jadi pada saat Arigi dijadikan tersangka, tentu kita ketahui adalah pengakuan saudara Ramdhanu bahwa Arigi ada di TKP. Nah, tentu yang ya tadi, apakah ada sidik jari Arigi di TKP? Apakah ada DNA Arigi di TKP? Ini yang kita akan tunggu. Karena sudah dijadikan tersangka. Apakah ini yang menyebabkan Arigi belum ditangkap? Kita juga masih belum tahu. Tetapi yang jelas bahwa kesaksian Ramdhanu yang begitu panjang di kronologis, direkonstruksi, ya, dari mulai jam 21 jam 21 jam 21.59 ya. Sampai jam 10 kedatangan pertama Arigi dan Abi di sana sampaikan. Artinya bahwa ini jelas bertolak belakang antara kesaksian Ramdhanu dan kesaksian Arigi. Kita ini menjadi menunggu, betul-betul menunggu. Apa kiranya yang menjadikan bahwa Arigi ditangkap, maksud saya dijadikan tersangka, adalah kesaksian Ramdhanu. Tetapi kalau kita lihat tadi penjelasannya bahwa jam 12 katanya ada foto Arigi di sana, tetapi sayang fotonya juga tidak ada. Ya, ini menarik sekali. Ya, kadang kita sebagai yang terus melihat, memperhatikan, kadang kita confused ya. Ada kebingungan. Ada semacam siapa nih yang benar-benar ini gitu loh. Keraguan akan muncul seperti itu. Tapi itulah kesaksian Ramdhanu sudah jelas bahwa memang itu sudah P21 dan sudah masuk kejaksaan dan sudah masuk persidangan. Ya, kesaksian Arigi juga ini sudah jelas fakta persidangan kita lihat dan tidak ada penekanan dari Bapak Hakim. Pertanyaannya juga tidak terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.